Sahabat MKTV yang dirahmati Allah, sampai tadi segmen ketiga kita bisa mengetahui siapa saja ya orang yang terkena penyakit hati, dan ternyata bisa terkena pada siapa saja. Jadi waspadalah, karena itu bisa diri kita. Dan ketika terkena penyakit hati ini luar biasa bahayanya, Ustaz ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan pembicaraan kita dengan Ustaz. Ya, nyambung lagi ya. Nyambung. Dengan apa yang tadi ingin saya sampaikan, atau mau tanya dulu? Boleh, nggak apa-apa, tanya dulu. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Ya. bagaimana ancaman dan bahaya bagi orang yang terkena penyakit hati di dunia dan di akhirat? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahayanya kita bahayanya, punya Ustaz, penyakit bahayanya. hati. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya. Orang-orang yang punya penyakit hati ini seperti dicalukan tinu tebih tapi nguping-nguping ya. Woi. Budeg ya, tuli. Tulalit. Allah menggambarkan bagi mereka yang penyakit hatinya sudah parah, mereka itu bebal. Mau diperingatan atau dikasih peringatan itu, mau dikasih ayat Quran, nggak dikasih ayat Quran, sama saja bagi mereka gitu kan. Orang-orang yang sudah tertutup mata hatinya, tertutup matanya, tertutup pendengarannya, yang Allah katakan sumun bukmun umyun fahum la yarjiun. Kalau sudah tingkat parah hatinya ya. Tadi kalau kita masih punya gejala-gejala ya, kira-kira kita bisa jadi orang munafik nggak? Bisa menjadi penyakitnya bertambah parah nggak? Bisa kan? Nah, begitu juga kita, kalau kita tidak bisa menjaga hati ini dengan sebaik-baiknya, lama-kelamaan Allah membenci kita. Bahkan hati kita bisa membatu. Itu bahayanya, Allah ya, benci. Allah benci. Udah menutup orang seperti itu. Nah, kalau ada orang yang hatinya sudah keras membatu, maka tentunya bahayanya itu dia akan sudah rasakan di kehidupan dunia. Kehidupannya akan sempit, jauh dari kenyamanan, jauh dari kebahagiaan. Kemudian ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya punya penyakit dan sampai membatu. Artinya membatu ini adalah keras ya. Keras itu selain bebal, dia sukar untuk mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin tidak mau ya, jadi tidak mau. Jadi tidak mau menerima petunjuk. Akhirnya orang yang mengaku Islam malah menyesatkan orang Islam yang lainnya. Orang yang mengaku dirinya Muslim malah jadi penghancur agamanya sendiri. Jadi musuh Islam Ini akhirnya. yang bahaya. Jadi bahaya sekali. Bahaya sekali. Nah, sekarang kejadian orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jilbab wajib, jadi tidak wajib. Kemudian homoseksual itu haram, jadi tidak haram lagi. Karena ham teh Ustaz ya. Karena alasan ham, karena alasan gender, alasan kemanusiaan dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang yang sudah hatinya tertutup ya, seperti yang tadi dikatakan, orang yang hati tertutupnya ini dia malah menjadikan hukum agama, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dia sembunyikan. Dia ganti apa yang tidak diperintahkan, dia melakukan yang tidak diperintahkan, dia mengganti perintah dengan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembunyikan ayat ya. Dia mencari-cari titik kelemahan dari Al-Qur'an, bahkan membuat umat Islam ini ragu dengan Al-Qur'an itu sendiri. Itu yang terjadi. Dijauhkan Islam dari agamanya, dijauhkan umat Islam dari ulamanya, dijauhkan pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus oleh orang-orang yang menjadi musuh Islam, musuh Allah Subhanahu wa taala yang terang-terangan. Di samping memang dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari seperti yang tadi dibahas, orang-orang yang punya penyakit hati hidupnya senantiasa cemas, hidupnya senantiasa gelisah, hidupnya itu dia tidak merasa tenang. Dikarenakan apa? Tauhidnya tidak ada, keyakinan bahwa Allah menolong dia, membereskan urusan dia, Allah Subhanahu wa taala akan
menjadikan urusannya itu adalah urusan yang mudah. Nah, ini yang bahaya, Ustaz. Tauhidnya hilang. Tauhidnya hilang. Tauhidnya hilang. Jadi bisa rontok keimanannya, rontok syahadatnya, rontok keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tauhidnya sudah rusak, orang yang tauhidnya sudah hilang, orang yang tauhidnya sudah tidak lurus lagi, maka itulah orang yang paling merugi perbuatannya. Dia merasa berbuat sebaik-baiknya, tetapi di sisi Allah tidak ada timbangannya, sia-sia perbuatannya. Nah, jadi kemana-mananya awal penyakit hati itu bisa jadi kafir, jadi bisa jadi musyrik, ya karena tidak bertauhid ya. Kemudian bisa jadi munafik. Ini jangan tong diantepkan sebelum fazadahumullahu marada, karena dibiarkan Allah itu menambah penyakit mereka. Kenapa Allah menambah penyakit mereka? Karena dibiarkan, diantepkan, dicuekkan, diremehkan. Baik dah. Penyakit imam katincek ku jarum gitu kan. Tapi jarum itu ada penyakit yang berbahaya, bisa diamputasi, akhirnya bisa mati juga. Jauh tina pujit, tapi akhirnya apa? Akhirnya buruk dia sukunya. Karena buruk itu dipotong. Ini tidak cukup dipotong satu-satunya lagi dipotong. Habis akhirnya gitu. Tidak punya harapan lagi. Tidak punya harapan lagi. Seperti itu. Luar binasa itu Ustaz ya. Di akhirat, di akhirat nanti orang-orang yang punya penyakit hati ini digambarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha ayat 124. Surat Toha. Surat Toha surat ke-20 ya. Surat ke-20 ayat 124 ya. Tolong dibacakan ya. Bagi sahabat MG yang ada di studio maupun yang ada di rumah, ya inilah akibatnya dikarenakan mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mendengar. Inilah ya. 124 125 artinya aja enggak apa-apa. A'udzubillahi. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Nah, nanti buta tadi bangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa? Nanti di akhiratnya betul-betul buta matanya, tidak melihat. Karena waktu di dunia buta hatinya. Makanya Allah katakan itu sesungguhnya di dunia mah buta mata juga nggak apa-apa, tapi yang lebih berbahaya itu buta hati. Buta hati itu sudah tidak bisa melihat kebenaran. Tidak bisa melihat kebenaran, betul. Nah, gambarannya seperti tidak ini. Mau mendengar nasihat. Gambarannya kalau kita punya cermin nih, sedikit-sedikit ada kotoran, ada tai cak-cak diantepkeun, ada tai berit diantepkeun gitu kan. Nalaktak berit gitu kan. Terus itu. Kan akhirnya aduh, remeng-remeng nih nggak kelihatan samar-samar di wajah kitanya gitu, cahayanya nggak bisa nembus gitu. Akhirnya dibiarkan akhirnya poe kan nggak beleg-beleg. Nah, apa itu kejadiannya ya dari awal-awalnya itu tidak begitu parah, akhirnya poek sama sekali. Tampaknya harus disimpulkan dari pembahasan kita hari ini. Kesimpulannya ya, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari golongan balik lagi kepada orang yang hatinya berpenyakit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala juga dari hal-hal yang bisa menyebabkan hati kita berpenyakit. Apa itu? Berbohong. Apa itu? Menyanyiakan sholat. Apa itu? Dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Dia berkata-katanya menyakitkan orang lain, tidak bisa pandai menjaga sikap ya. Akhirnya dari apa yang dia lakukan itu, apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, hati ini adalah ulama katakan itu wakil Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh kita. Kalau kita berbuat dosa, hati nggak enak nggak? Satu kali nggak sholat misalkan, enak nggak? Nggak enak. Nah, tapi hati ini terus-terusan kita manipulasi, kita bohongi. Baiklah, dosa palingnya di neraka, di sapoe 2 poe lah, didurukna gitu kan. Akhirnya karena dia mau ngikutin hawa nafsu, jadi yang terjadi adalah menyepelekan dosa. Karena menyepelekan dosa, akhirnya dia tambah-tambah hatinya burem, tungtungna hatinya menjadi mati. Nauzubillah min dzalik. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Bagi kita semua.
Ya, silakan dikembalikan kepada host. Ya, sahabat MIK TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sasieun sabeunyeun kita senantiasa berbagi, kita senantiasa mengingatkan agar Allah ridha kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.